Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Untuk mata pelajaran pengeprisan pada kelas 12, nanti kita akan uraikan materi untuk satu semester, yaitu semester gasal, mulai dari KD 12 sampai KD 17. Jadi fresh ini nanti sebagai lanjutan dari materi kelas 11 yang pernah kalian dapatkan, namun ini nanti agak kompleks materi yang akan kita pelajari. Baik, ini materinya, materi teknik pengujian fresh kelas 12. Ini kita ambilkan contoh mesin fresh ini dari pabrikan. Kita simak dulu materi secara keseluruhan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita langsung mengarah pada topik-topik yang sesuai. Baik, untuk KD 12 ini pengeprisan benda bertingkat. Benda bertingkat seperti apa? Nanti akan kami padukan antara slide PowerPoint ini dengan bentuk yang bisa kita lihat. Ini bertingkat. Nah, ini bertingkat. Aslinya merupakan balok utuh, push, kemudian di flash. Jadi keterampilan di 12 adalah pengepresan bertingkat. Ini bisa menggunakan airmill, bisa menggunakan peso mantel juga bisa menggunakan peso samping atau sisi. Baik, berikutnya ini bentuk isometriknya, ini ada pandangan samping seperti ini. Oke, untuk KD 12. Dan berikutnya KD 13, yaitu pengepresan batang rek miring. Nah, miring. Jadi nanti kalau pada kelas 3 ini miring, reknya rek miring. Ini miring ke kiri. Jadi pasangannya harus roda gigi miring juga. Kalau kelas 11 reknya rek lurus, giginya lurus. Ini miring. Ini juga ada rek kanan. Nah, ini kanan, ini miring ke kanan. Kalau dipasangkan ya mestinya ini pakai ini. Nah, ini reknya miring kanan, maka roda gigi heliknya harus miring kiri. Nah, berarti putar ini juga bisa. Ini merupakan gerak putar dirubah menjadi gerak lurus atau sebaliknya. Biasanya untuk menggerakkan batang reknya ini berat, tapi kalau menggerakkan roda gigi miringnya akan lebih ringan. Rek miring ya. Ini gambarnya ini. Miring kiri, ini miring kanan. Oke, berikutnya KD 14. Pengepresan roda gigi miring atau helix. Seperti tadi, roda gigi helix itu pasangannya dengan rek helix tadi ini. Ini rek miring ini. Kemudian roda giginya seperti apa ini? Roda gigi miringnya ini miring kiri. Kita lihat aja. Kita tempatkan posisi tegak. Nah, ini tegak, ini sumbunya ke atas. Kalau ini condong ke kiri berarti ini miring kiri. Condong ke kiri berarti miring kiri. Kalau yang ini, nah ini sumbunya secara vertikal, kemudian miring ke kanan, maka ini helix kanan.
Jadi kalau dua roda gigi sama-sama miring, kalau dipasangkan supaya ketemu lurus, maka miringnya harus berlawanan, yang satu kanan, yang satu kiri. Berikutnya ini nanti kalian buka slide-nya, karena ini saya berpadukan dengan inventor, maka bisa digerak-gerakkan. Kalau ini digerakkannya pakai presentasi gigi miring, helik kiri dan ini helik kanan. Oke, kita lanjut. Setelah itu KD 15. Ini kita mengarah pada roda gigi yang berikutnya, roda gigi konis atau payung atau roda gigi bevel. Ini, tapi ini KD 15 ini membicarakan pada ukurannya. Ayo kita lihat ukurannya. Lihat. Ini roda gigi payung, ada yang biasa mengatakan gigi konis. Nah, ini adalah merupakan sambungan atau koneksi hubungan antara dua roda gigi payung. Tapi ini giginya lurus. Ada juga roda gigi konis atau roda gigi payung yang bergigi miring, seperti yang ada di gardan. Ini ukurannya. Yang paling atas dengan pojok ini adalah diameter kepala roda gigi satu. Terus tempat kontaknya ini ditusuk. Ini diameter tusuk roda gigi satu. Kalau ini diameter tusuk roda gigi dua. Dan sudut antara yang satu dengan yang lain ini sering 90 derajat. Berarti ini sudutnya delta 1 ditambah delta 2. Delta 1 itu sudut tusuk kaki 1, delta 2 sudut tusuk kaki 2. Dan tebal atau lebar gigi ini D, ini tidak boleh lebih dari sepertiga L. Di L-nya ini titik kerucut, kemudian ini dibagi 3, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa tidak boleh? Karena kalau terlalu panjang maka gigi semakin ke sini semakin habis. Oke. Dan ini masih roda gigi konis. Ini roda giginya bergigi heliks atau miring. Ini suaranya lebih halus, seperti terpeleset. Kalau lagi yang sifatnya lurus itu suaranya tidak halus. Oke, kemudian KD 16 pengepresan. Nah ini perhatikan, ini pengepresan. Kalau tadi dimensi, ini merupakan bagaimana cara mengepres roda gigi konis atau roda gigi payung. Kita ikuti. Nah, ini pengepresan atau pembuatan roda gigi konis lurus dengan mesin scrap. Ini begitu besarnya roda giginya. Ini dibutuhkan keterampilan yang luar biasa karena perhatikan ini benda kerjanya. Ini benda kerjanya besar sekali. Ini biasanya digambar. Jadi pekerja ini mengepaskan garis-garis gambar untuk dilalui pahat. Ini pahat scrap. Ini lama sekali membuatnya. Jadi tidak ada langsung pahat yang sebesar alur ini. Jadi ini kecil-kecil, satu gigi mungkin bisa 15 menit sampai 20 atau setengah jam. Karena sedikit-sedikit, karena begitu besarnya. Berikutnya lagi lurus dengan mesin press. Ini agak gelap, ini cutter modul. Kalau ini langsung
profil cutter modul ini langsung mengenai benda kerja, langsung membentuk alur profil gigi. Kalau tadi yang besar kan saya sedikit demi sedikit. Sementara ini benda kerjanya. Ini dijepit oleh cekam dan 3, kemudian didongakkan, dikeataskan sebesar sudut kaki, bukan sudut kerucut, sudut kaki. Kerucut kakinya yang paling dasar. Lanjut, putar gigi lurus dengan mesin fresh lagi. Ini bentuk inovasi dari salah seorang pekerja. Kalau tadi menggunakan peso produksi horizontal, ini divertikalkan. Sementara ini diiringkan seperti ini. Jadi ini benda kerjanya, kemudian ini cutter modulnya. Ini berputar, ini vertikal. Jadi melihat situasi setiap bengkel mungkin bisa memodifikasi langkah-langkah kerja yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan. Di lapangan banyak penemuan inovasi bekerja yang lebih praktis. Dan pembuatan roda gigi Cornish Helix yang beriginya miring ini. Jadi ini arbor, kemudian ini cutter modul ya, ini cutter modul dipasang, dan ini cincin arbor dijepit jadi. Dan ini benda kerjanya diletakkan di cekam dan dihubungkan dengan meja mesin ini berputar. Jadi benda kerjanya tidak hanya sekedar lurus tapi harus berputar sesuai sudut helixnya. Kembali berputar sesuai sudut helixnya, jadi berputar sambil jalan. Arbornya memegang cutter modul berputar tapi dalam keadaan tetap. Tapi ini berputar, ini bergerak dan berputar. Dan lagi pembuatan roda gigi Cornish yang helix lagi dengan mesin fresh. Ini besar sekali. Ini juga sama. Ini arbornya, ini cutter modulnya. Dipasang di arbor, dijepit oleh cincin. Ini benda kerjanya. Ini besoknya besar. Ini juga berputar. Berputar. Kerjanya. Kemudian KD17. KD17 adalah pengepresan alur melingkar. Ini pengepresan dengan rotary table. Meja yang dapat berputar. Ini rotary table ini nanti bisa diputar di sini, dikunci atau di tempatnya di atas meja mesin. Kemudian ini diputar. Ini tujuannya memang mau membuat radius di sini, di sudut tempat ini. Nanti diputar. Jadi ini rotary table-nya ini. Table. Kemudian handmill-nya ini menggunakan handmill karena dia hanya sedikit saja. Benda kerjanya ini dijepit dengan klem. Kemudian ini pemandunya, ini senter dengan kait ya, kait senter dengan rotary table. Pengopresan lagi alur melingkar dengan rotary table. Ini benda kerjanya bulat. Ini mau dibuat lubang-lubang yang jumlahnya beraturan. Ini diputar. Ini ada sudut-sudut derajat antara 360 derajat. Ini rotary table-nya. Kemudian benda kerjanya bulat ini. Terus satu lagi ini klem penjepit kanan kiri. Karena nanti dia membuat lubang di sekitar ini, maka klemnya di pinggir-pinggir saja. Terus ini membuat titiknya dipakai center. Ini salah
satu teknik-teknik yang di lapangan banyak variasinya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa untuk pembelajaran online ini siswa wajib selalu menyimak dan mempelajari materi dari guru, kemudian cari materi dari sumber belajar dari perpustakaan, cari materi dari sumber belajar internet, cari materi dari sumber lain yang relevan. Ini memang siswa untuk tahun ini karena ada wabah COVID-19, maka perlu kemandirian yang luar biasa. Jangan hanya sekedar absen kemudian isi Google Classroom dan sebagainya, tapi harus bisa mencari ilmu-ilmu yang bisa dicari selain dari itu. Ya, terima kasih. Ini untuk pertemuan pertama. Jadi saya memang hanya menyampaikan materi-materi sekitar semester dasar, mulai dari tadi sampai AD 17. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami tambahkan bahwa selama pembelajaran, jika dirasakan nanti keadaan membaik, maka akan kita lakukan pembelajaran praktek langsung tatap muka. Terima kasih.